Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bila kita menderita sakit, maka kita hidup dalam keterbatasan. Baik keterbatasan gerak maupun juga keterbatasan kita di dalam kehidupan, tidak dapat bekerja, tidak dapat melakukan kegiatan yang normal sehari-hari. Keterbatasan ini juga dialami oleh orang-orang kusta. Dia tidak boleh bergaul dengan orang-orang biasa, diasingkan. Karena orang takut akan penyakit itu menular kepada yang lain. Bahkan penderitaan orang-orang kusta itu semakin diperberat. Dia harus berpakaian compang-camping, tidak boleh juga berpakaian biasa. Bahkan dia harus berteriak, najis, najis, najis. Sehingga penderitaan orang-orang yang sakit kusta itu semakin menderita. Terasing dari lingkungan, bahkan tertolak. Sehingga kalau dia disembuhkan oleh Yesus, maka dia harus mendapat persetujuan diterima kembali di dalam masyarakat oleh para imam yang kala itu dipercaya sebagai seorang tokoh yang dapat menentukan orang diasingkan atau diterima. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah gambaran orang-orang yang sakit. Dapat kita bayangkan bukan hanya tubuhnya yang sakit, tapi juga perasaannya sakit. Dia terasing, dia merasa kesepian, dia merasa terbuang, bahkan dia merasa bahwa dirinya najis. Namun Tuhan Yesus mengulurkan tangan kepada orang itu. Ini suatu yang lain, luar biasa. Di mana orang menolaknya, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan mengatakan, saya mau mentahirkan kamu. Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Paulus memberikan surat gembala kepada kita semua pada hari orang sakit sedunia ini. Judulnya adalah jangan membiarkan mereka sendirian. Tuhan juga tidak membiarkan mereka sendirian. Kata-kata ini dikutip dari ayat ketika Tuhan menciptakan dunia. Bahwa hidup kita ini bukan hidup yang sendirian, yang terasing, tertolak, dan kesepian, sehingga kita merasa putus asa. Di manakah Tuhan? Di manakah orang-orang yang biasanya dekat dengan saya? Di manakah orang yang solider dengan orang-orang yang menderita? Kata solider ini juga digarisbawahi oleh Bapak Uskup dalam surat gembalanya. Ketika kita sakit, ketika saya menderita, saudara menderita, siapakah sesama kita? Siapakah yang mau menjadi sesama bagi orang sakit? Siapa yang mau menjadi sesama bagi orang-orang yang menderita? Siapakah yang mengulurkan tangan? Siapakah yang membuka hati terhadap orang-orang sakit? Maka rumah sakit itu disebut hospital. Ya, hospital itu rumah yang penuh hospitalitas. Hospitalitas berarti mau menerima manusia yang menderita,
keadaan apapun. Maka kita diajak, marilah kita menyembuhkan orang-orang sakit, orang-orang kusta di sekitar kita. Marilah kita peduli kepada mereka. Bahwa orang yang sakit bukan hanya sakit badannya. Tapi saya pernah mengalami ketika 7 tahun umur saya kejatuhan kelapa dan saya kolaps 1 tahun. Tidak bisa gerak. Hanya di tempat tidur dan tidak dirawat di rumah sakit. Tetapi dirawat di rumah saja. Seluruh kepala saya itu hitam. Karena darah kering yang mewarnai kulit. Ya, darah mati. Sehingga dalam keadaan sendirian ketika ayah ibu bekerja, kakak-kakak semua sekolah, kita seringkali ditinggal sendirian. Itulah perasaan yang paling menyakitkan. Ya. Ketika dalam keadaan tidak berdaya kita itu kesepian. Kita membutuhkan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita membutuhkan kasih, kepedulian, kekuatan, energi dari orang yang dekat dengan kita, yang mengasihi kita. Dan alangkah bahagianya kalau dalam keadaan seperti itu ada orang yang datang dan mendoakan. Mendoakan penuh dengan harapan. Ya. Doa yang penuh pengharapan itu membawa suatu energi yang luar biasa. Semoga lekas sembuh, semoga Tuhan memberkati, semoga segala harapan bisa bekerja lagi, bisa sekolah lagi. Suatu kekuatan yang datang dari kasih yang penuh dengan pengharapan. Namun juga kadang-kadang ada orang yang datang mendoakan tetapi dalam keadaan jiwa yang putus asa. Ya, orang tanya ini sakit apa, kena apa, kapan sembuhnya, obatnya apa. Dia malah mewawancarai kita dengan berbagai macam keinginan tahu. Walaupun setelah tahu dia tidak tahu mau membuat apa. Ya. Itu menyakitkan. Ya. Dan kalau dia kemudian mulai berdoa, kemudian dia nangis, dalam doa nangis, Tuhan kasihanilah anak ini. Saya tidak bisa membayangkan nanti kalau dia besar, kalau dia hidup seperti apa. Karena ada hitam di semua kepala saya. Doa-doa ini melemahkan. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sesungguhnya orang-orang sakit yang dipentingkan adalah kasih. Kasih yang penuh dengan harapan, kasih yang penuh dengan kepedulian, kasih yang menguatkan. Juga jangan sekali-sekali mengatakan harus kita lawan penyakit ini. Bagaimana saya bisa melawan? Saya lemah. Saya tidak mampu. Dan saya tidak tahu. Tapi Anda mengatakan misalnya kita lawan penyakit ini. Kamu harus yakin kalau kamu bisa sembuh. Ini bukan harapan, tetapi kadang-kadang beban. Beban bagi orang sakit. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih, alangkah bahagianya ketika kita sakit.
ada hospitalitas, ada kasih yang penuh dengan keramahan, kasih yang memberi kita kehangatan, kasih yang memberi kita harapan, kasih yang menerima. Ya, banyak orang yang sakit itu tidak bisa menerima penyakitnya. Ya, kita menolak penyakit itu. Kita butuh kekuatan untuk menerima. Dan karena kita menerima di dalam nama Tuhan, maka ada harapan di dalam nama Tuhan juga. Sehingga kita tidak lagi menderita. Ya, menderita karena rasa tertolak. Banyak orang yang sesungguhnya menderita karena merasa tertolak. Merasa bahwa dia tidak mampu tapi harus melawan penyakit. Maka kuatkan dulu orang-orang yang seperti itu. Ya, dengan doa, dengan kasih, dengan kuasa Roh Kudus. Maka kita akan dikuatkan. Misalnya saya belajar juga dari anak-anak yang autis. Anak-anak autis itu akan kadang-kadang disebut tantrum. Tantrum itu dia ngamuk. Kenapa dia ngamuk? Karena dia tidak merasa dimengerti, tidak merasa dirinya diterima, bahasanya tidak dimengerti sehingga dia ngamuk. Ya. Maka kesulitan dalam melayani anak-anak autis adalah mengerti bahasanya. Anak ini maksudnya apa? Dan kalau dia merasa dimengerti apa yang diinginkannya, apa yang diharapkannya, maka dia menjadi tenang. Kita pun kalau sakit seringkali dinasihati, begitu banyak orang menasihati kita ketika sakit. Kamu harus makan ini, harus minum ini, harus ini. Semua menasihati kita. Dan kadang-kadang kita menolak. Kamu nggak tahu sih apa yang saya rasakan. Ya, kita kadang-kadang menolak seperti itu. Saya ini sakit. Ya. Dan nasihat-nasihat yang begitu banyak itu justru menjadi beban bagi kita. Hati-hati, kadang-kadang kita membebani orang dengan nasihat-nasihat yang mungkin maksudnya baik. Tapi semua nasihat belum tentu cocok. Atau tambah lagi ada orang yang menakut-nakuti. Jangan-jangan ini kamu disantet. Jangan-jangan ini ada kuasa kegelapan yang lain. Padahal dia sendiri hanya tebak-tebakan aja. Ini suatu yang menurut saya tidak menyembuhkan. Ya. Kalaupun kita tahu karena mendapat karunia untuk melihat, ya, jangan sembarangan ngomong. Kalau kamu sendiri tidak bisa menyelesaikan. Banyak orang datang pada saya, Romo, saya sakit. Kata orang pintar itu saya kena ini, kena itu. Nah, katanya pintar, kenapa kok tidak menyelesaikan masalahnya? Saya yang harus disuruh menyelesaikan masalah orang pintar itu. Ya, ini beban lagi. Padahal setelah kita cek, belum tentu itu benar. Ya, ternyata nggak ada setannya ada di kepala orang pintar itu. Nah, ini korban. Nah, marilah kita percaya pada Yesus yang mengulurkan tangan. Yesus yang mau dan mampu.
untuk menyembuhkan. Maka datanglah kepada Yesus. Dan kita pun diharapkan oleh Paulus bahwa Paulus mengikuti Yesus. Maka dia menganjurkan kita pun harus mengikuti Yesus. Yang berarti harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Untuk menguduskan orang dari dosa. Begitu banyak penyakit yang berasal dari dosa. Ya. Baik dosa orang itu atau dosa orang lain. Kalau kita dipukul orang lain, kita sakit. Karena dosa orang itu yang berbuat kekerasan terhadap kita. Kalau terjadi KDRT dalam rumah tangga, yang menyakiti itu adalah yang melakukan. Yang berdosa itu yang melakukan. Tapi orang lain menderita. Kalau ada orang yang menghina kita, mungkin memarahi kita, yang bersalah itu adalah yang mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Maka banyak orang yang sakit juga karena dosa orang lain. Bukan hanya karena dosanya sendiri. Bisa juga karena dosanya sendiri. Karena lalai kemudian dia jatuh dalam dosa. Ya, dosa yang mengikat dia. Entah itu kenikmatan yang seringkali misalnya kenikmatan narkoba yang susah untuk dilepaskan. Nah itu akhirnya merusak kehidupan kita. Maka obatnya kalau dosa adalah pengampunan. Minta ampun dan mengampuni, pertobatan. Ya. Ketika Daud jatuh dalam dosa, karena dia membunuh Urias dan mengambil istrinya Betsabe, dan kemudian ditegur oleh Nathan, Nabi. Maka kalau seorang pemimpin berdosa, rakyatnya pun menerima akibatnya. Kalau pemimpin itu korup, maka kemudian rakyat yang harus menanggung penderitaan menjadi miskin. Maka ketika Daud bertobat, dia mengajak juga semua orang bertobat. Ya, agar dibebaskan dari dosa. Nah, kita pun harus sadar akan hal itu. Semakin kita punya tanggung jawab besar, kalau kita bersalah semakin membawa juga, menularkan juga kesalahan akibat dari dosa-dosa itu. Jadi kalau orang sakit karena dosa orang lain atau dosa pribadi, marilah kita bertobat. Kita menerima Roh Kudus. Kita menerima pengampunan dan kita mengampuni. Saya melihat dalam pelayanan saya terhadap orang-orang sakit, begitu banyak orang yang sakit, terutama adalah sakit batinnya, jiwanya. Karena khawatir kemudian mulailah terganggu pencernaannya, sakit mah. Karena sedih maka kemudian orang menderita asma. Yang terganggu adalah paru-parunya. Karena ketakutan-ketakutan yang ada pada orang itu maka ginjalnya menjadi tidak berfungsi. Maka haruslah kita sadar bahwa penyakit
batin, luka batin itu harus disembuhkan lebih dahulu. Kalau orang damai sejahtera maka dia sehat. Maka Yesus mengatakan pada si lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Karena dosanya melumpuhkan dia. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini suatu penyakit yang berasal dari dosa. Kalau ada penyakit batin maka bisa berakibat pada penyakit fisik. Dan bisa juga berakibat pada penyakit rohani. Ya. Banyak orang yang terganggu roh jahat tetapi ternyata sumbernya dari luka batin. Maka Injil mengatakan kalau kamu membiarkan rumah itu kosong maka setan akan kembali 7 kali lipat. Kalau Anda kesurupan dan kemudian setannya diusir tetapi masalah luka batin yang membuat dia kemasukan setan, yang membuka pintu terhadap setan itu adalah luka batin, tidak diselesaikan maka setan akan kembali lagi. Demikian juga setan bisa juga mempengaruhi tubuh sehingga ada anak yang ayan karena roh kegelapan setan masuk di dalam tubuhnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita ini manusia badan, jiwa dan roh. Dan kita bisa sakit. Bukan hanya badan, bukan hanya jiwa, tapi juga roh. Maka Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menguduskan tubuh, jiwa, dan roh. Menyembuhkan orang sakit berarti menguduskan dari penyakit. Menguduskan dari roh jahat berarti mengusir setan. Menguduskan dari dosa maka kita mengampuni orang-orang yang berdosa. Jadi saudara-saudara sekalian diharapkan untuk menjadi penyembuh. Menjadi penyembuh berarti menjadi orang yang peduli dengan orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terasing, orang-orang yang kesepian. Orang-orang yang haus akan kasih Tuhan. Menjadi penyembuh berarti kita juga menjadi pengudus. Anda diberi kuasa Roh Kudus untuk menguduskan dirimu sendiri maupun orang lain. Untuk self healing maupun self exorcis. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus sehingga kamu menguduskan orang dari dosa. Menguduskan orang dari penyakit, menguduskan orang dari roh jahat. Kadang-kadang dalam praktek saya merasa aneh karena ada orang yang hanya ekstrim. Ya, kalau ekstrim roh jahat gitu apa-apa setan. Karena ada umat yang sakit usus buntu kemudian didoakan dalam nama Yesus Kristus setan yang ada dalam perut orang ini pergi. Ya salah. Salah diagnosa. Salah diagnosa, salah terapi. Ya. Dia harus dibawa ke rumah sakit dan ususnya harus dipotong. Karena ini fisik. Ya. Dia salah tafsir. Ada juga orang yang hanya percaya pada fisik semata-mata. Anda sakit mah hanya perlu minum Milanta. Tapi kalau kekhawatirannya tidak dihilangkan,
ya kembali lagi sakit mah. Ya. Maka disinilah Tuhan mau menyembuhkan badan, jiwa, dan roh. Dia memberikan badannya, tubuhnya, terimalah tubuhku. Dia memberikan rohnya kepada kita agar roh jahat pergi. Dia memberikan darahnya untuk jiwa kita disucikan. Maka jadilah pendoa yang mendoakan tiga-tiganya. Mungkin Anda tidak perlu tahu benar-benar ini karena tubuh, jiwa, atau roh. Ya. Tapi doakanlah tubuhnya, doakanlah jiwanya, doakanlah rohnya. Kuduskanlah badannya, kuduskanlah jiwanya, kuduskanlah rohnya dari roh jahat. Maka Tuhan Yesus itu 3 in 1, ya, dengan kuasa Roh Kudus Dia memerintahkan kita, pergilah, usirlah setan-setan dalam namaku. Entah ada setan, entah tidak, usir saja. Ya. Tumpangkanlah tanganmu atas orang sakit, maka dia akan sembuh. Ya, tumpangkan tangan saja. Entah dia sakit apapun, Tuhan yang tahu, biarlah Tuhan bekerja melalui doamu. Dia memberikan darah pengampunannya supaya kita berdamai dengan musuh-musuh. Maka kita menguduskan pula orang itu dari beban-beban dosanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita dipanggil bukan hanya untuk disembuhkan, tapi saudara semua dipanggil untuk menyembuhkan. Ya, dipanggil untuk menyembuhkan. Dengan apa yang ada pada kita, karunia yang ada pada kita. Tapi seruan Paus Fransiskus menjadi sangat penting. Jangan biarkan mereka sendirian. Suatu yang sangat mengharukan adalah ketika orang-orang kena COVID. Bayangkan dia sendirian, tidak boleh dijenguk, tidak boleh didoakan. Ya, dan semua seolah-olah menolak dia dengan isolasi. Sehingga seolah dia seperti orang kusta. Ya. Dan dia ada dalam kesendirian. Itu sangat menyakitkan. Tapi Tuhan mengatakan jangan biarkan mereka sendirian. Sehingga kehadiranmu menjadi penting bagi orang-orang sakit. Kehadiranmu yang membawa cinta. Kehadiranmu yang membawa pengharapan untuk hidup. Apalagi kehadiranmu menjadi kehadiran Yesus yang memberi mujizat, yang mengerjakan mujizat kembali. Dan kedua, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus untuk menyucikan orang dari dosa, dari penyakit, dan dari roh jahat. Maka kalau kamu berniat sungguh-sungguh mengasihi orang-orang sakit, mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, akhirnya apa? Akhirnya kita juga disembuhkan. Ya. Dengan memberi kita menerima, dengan mengasihi kita dikasihi, dengan menyembuhkan kita juga disembuhkan. Maka marilah kita sadari Tuhan Yesus hadir dalam dirimu. Aku mau untuk
membantumu, aku mau untuk menyembuhkanmu. Dan dia juga menggerakkan belas kasihan di dalam hati kita. Dan hari ini Tuhan mengatakan, aku mau supaya kamu membawa kasih yang penuh harapan dan kesembuhan. Aku mau hadir dalam dirimu untuk mengasihi mereka yang sakit, menderita, kesepian, tertolak, dan terbatas kehidupannya. Mari kita berdiri menyatakan iman kita.